Halo teman-teman, melanjutkan topik tentang cara withdraw atau menarik saldo dari Upwork. Ada beberapa pertanyaan menarik yang mungkin bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi ini ada pertanyaan, izin bertanya, sebelum lebaran saya sudah coba tarik saldo tapi di bawah $100 dan saya sudah dapat email bla bla bla, tapi kok sampai hari ini belum masuk ke rekening saya. Eee, Begini ya teman-teman, jadi dari Upwork pembayaran atau proses penarikan memang sudah diproses, cuman seperti teman-teman ketahui di negara kita ini kalau musim lebaran atau tahun baru atau hari raya besar seperti itu, ada libur yang agak panjang, dan karena ini transfer antara dua ini ya, dua antara Upwork sama bank lokal. Jadi kalau bank lokalnya masih tutup, ya kita belum amount-nya belum masuk ke rekening kita, dan itu bukan sesuatu hal yang kita harus takut atau gimana ya, karena itu kan uangnya enggak hilang, cuman sudah sampai mungkin, cuman karena bank di negara kita masih libur, jadi kita belum bisa ngecek. Jadi si banknya sendiri juga belum bisa adjust, biasanya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, selama ini saya menarik balance atau saldo juga sesuai dengan yang saya tarik dan tidak tidak pernah kembali ya mental gitu atau gimana, sepanjang rekening yang kita masukkan itu aktif dan atas nama kita sendiri, tidak ada informasi yang salah. Jadi itu tetap tetap bisa cair seperti itu. Lalu yang kedua, apakah Upwork bisa pakai akun bank atas nama orang lain, misalnya akun bank orang tua? Jawabannya tidak bisa. Itu mengapa minimal umur atau usia di Upwork paling tidak 18 tahun, karena di usia tersebut kita sudah punya KTP atau ID card, dan kita juga sudah bisa membuka rekening kalau kita sudah mempunyai KTP. Jadi kalau kita kerja di Upwork dan memakai akun bank atas nama orang lain, itu tidak boleh karena menyalahi rules-nya Upwork. Jadi nanti malah bisa jadi akunnya kesuspend atau apa gitu kan, malah susah nantinya. Yang ketiga, untuk pengguna Upwork mau bertanya pembayaran atau withdraw, ada tulisan harus mengisi W8BEN. Sebelumnya saya baca komentar di sini jika Indonesia tidak perlu mengisinya. Nah ini dulu itu saya isi nama sendiri ya, karena ini kan memang pajak untuk orang-orang yang dia berlokasi di US. Jadi untuk non US, teman-teman tidak diharuskan memprovide informasi ini karena kan memang tidak berhubungan sama sekali. Seperti itu. Selanjutnya, untuk branch code itu apakah 4 nomor pertama dari nomor rekening kita? Sudah coba searching di Google dan coba di Upwork tapi transaksi gagal, reasonnya invalid account number. Kalau di Google branch code untuk BCA Solo, nah kalau teman-teman kurang yakin apakah informasi rekening yang dimasukkan ini sudah benar atau belum, daripada teman-teman repot dan sekarang masa pandemi juga kita harus lebih aman di rumah saja, mendingan misalnya kalau teman-teman pakai BCA itu kan ada websitenya BNI, BRI, diklik saja, dicari emailnya atau supportnya, lalu tanya langsung ke banknya. Jadi kadang-kadang memang banyak di Google itu ada informasi-informasi tentang branch code dan lain-lain. Cuman kadang-kadang bukannya tidak benar, cuman mungkin belum diupdate atau sudah tidak valid lagi, kita juga tidak tahu. Jadi lebih baik
lebih amannya kita bertanya langsung ke banknya lewat email sih kalau saya dulu tanya ke BCA. Jadi saya tanyain branch code-nya apa, lalu nomor rekening ini Swift code-nya apa dan lain-lain seperti itu. Dan memang informasi yang diberikan itu benar karena saat saya memasukkan informasi tersebut tidak ada proses penarikan yang gagal. Seperti itu. Selanjutnya, kalau data alamat di bank dan KTP berbeda karena sudah pindah, yang jadi acuan nanti buat withdraw ngikut alamat yang mana ya? Kalau proses penarikan ini kan hubungannya dengan antar bank. Saya kurang tahu karena harusnya sih ya secara administratif kalau kita pindah kita harus mengurus KTP yang baru dengan alamat yang baru, domisili atau alamat. Jadi ini juga saya kurang yakin. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke supportnya Upwork ya, support@upwork.com kalau misalnya kurang jelas atau kurang yakin. Cuman saran saya kalau misalnya pindah domisili atau alamat, kita juga secara administratif harus memperbaharui semua ID card kita. Jadi supaya tidak terjadi masalah atau kejadian yang tidak kita inginkan. Apalagi ini berhubungan dengan duit. Berapa lama withdraw ke BCA dan paling cepat berapa lama? Paling cepat dulu hitungan jam sudah sampai sekitar 3 jam. Cuman semakin kesini semakin agak lama ya. Maksimal 2 hari di hari kerja itu sudah masuk. Kalau di weekend mungkin bisa lebih lama lagi. Ini sama dengan pertanyaan yang di atas. Ya, dan ya dia khawatir tentang fee untuk potongan ini ya. Kalau di BCA pengalaman saya sih fee-nya cuma sekitar 25 ribuan, nggak sampai yang ratusan ribu. Tapi untuk bank lain saya kurang tahu. Saya pernah tanya ke CIMB Niaga karena saya juga punya rekening di sana. Mereka juga bilang setiap kali kita dapat transferan dari luar negeri, kita bisa kena fee hingga 25 sampai 30 dolar. Nah, karena di CIMB pernyataannya seperti itu, saya jadi ya udahlah pakai BCA yang lebih murah gitu fee-nya. Kan sayang aja kena fee potongannya sampai ratusan ribu. Padahal mungkin kita withdraw-nya mungkin cuma 100 200 dolar seperti itu. Untuk membandingkan, teman-teman mungkin bisa email ya ke bank lokal yang ada di sini, misalnya seperti BCA, BNI, BRI, CIMB. Jadi nanti bisa dipilih yang paling murah potongan fee-nya yang mana. Nah, sekedar saran untuk BCA ya, saya pakai BCA Ekspresi, itu yang paling murah biaya administrasinya per bulan. Kalau dulu 5.000, kalau sekarang 7.500 atau 10.000 gitu, saya lupa. Sementara yang pilihan akun rekening yang lain kan bisa lebih mahal daripada itu. Jadi sepanjang fee-nya itu murah, apakah itu nah ini ada pertanyaan tentang nomor rekening yang sudah diverifikasi dan berhasil, endingnya 5214. Tapi saat mau withdraw, dapat notifikasi email dengan account number yang belakangnya 4750. Nah ini pertanyaannya kok bisa beda ya? Jadi harusnya kalau kita memasukkan rekening bank dengan endingnya 5214, harusnya ya tetap 5214 dong. Secara logikanya seperti itu. Nah, kemungkinan ini masnya memasukkan 2 rekening yang berbeda. Cuman mungkin masnya lupa. Dan ini kan sistem, jadi nggak mungkin kemungkinan untuk salah transfer ke rekeningnya orang lain itu
prosentasenya kecil karena ini by system. Jadi kalau ada misalnya teman-teman mengalami hal seperti ini, lebih baik kontak langsung ke support. Nah ini saya sih mikirnya mungkin masnya punya 2 rekening, cuman mungkin lupa itu ya. Yang kedua, ya mungkin ada salah sistem atau pas kebetulan aja gitu, ngebug atau gimana. Nah ini sebaiknya teman-teman tanya ke supportnya biar biar bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Sudah tekan get paid, tapi dana saya kurang dari dana minimal tersebut. Berarti mbaknya ini dia otomatis withdraw ya kalau dana kurang dari dana minimal. Nah, kalau withdrawnya ini otomatis di set up di amount tertentu, kalau dananya kurang ya otomatis nggak bisa diproses. Jadi seperti itu. Misalnya di set up di $100, tapi ternyata dana yang ada cuman 50 atau $75. Nah itu paymentnya tidak bisa diproses, jadi akan menunggu ke minggu berikutnya atau sampai ada dana sejumlah dengan amount yang di set up tersebut. Nah kalau mau mencairkan dana secara manual itu lebih fleksibel karena kita nggak dibatasi dengan jumlah dana tertentu. Jadi misalnya di Upwork katakan ada dana $100 dan kita mau narik misalnya 50 atau 75 atau mungkin semua itu bisa. Tapi kalau di setup otomatis by system itu lebih apa ya? Ya, sudah seperti itu. Jadi kalau belum ada dana ya nggak bisa diproses gitu. Nah, ini ada pertanyaan tentang meminimalisir dolar kita kepotong saat transfer ke rekening. Apakah beda antara bank lokal, TransferWise, dan PayPal? Nah, potongan kalau kita withdraw ke bank lokal itu $0,99 per satu kali penarikan. Dan kalau ke PayPal, teman-teman kena $2 per satu kali tarikan dan kena biaya lagi kalau mau dicairkan ke rekening bank lokal. Jadi kalau ke PayPal ini kena 2 kali, kena dari Upwork-nya sama kena dari saat kita transfer atau pencairan ke rekening bank lokalnya. Kalau TransferWise saya belum pernah bikin karena lebih nyaman aja ke penarikan ke bank lokal menurut saya sih. Cuman kalau teman-teman mungkin mau coba buat akun TransferWise juga nggak apa-apa, silakan. Nanti boleh share gimana perbedaan rate-nya ya, karena dari teman-teman di grup di Facebook Upworker Indonesia itu banyak yang bilang bahwa kursnya itu lebih bagus daripada saat kita narik ke PayPal atau ke lokal bank. Dan ini pertanyaannya, sistem potongan Upwork memang selalu 12%. Enggak ya, potongan Upwork itu prosentase. Jadi prosentasenya yang pertama di jumlah tertentu itu 20%. Dan semakin total kontrak kita semakin gede, potongannya juga prosentasenya semakin kecil gitu. Jadi bukan per fix amount seperti ini, tapi prosentase. Dan ini ada yang bertanya, sudah tarik ke PayPal, tapi sudah mau sebulan masih processing. Nah, kalau selama sebulan masih processing, kalau ke PayPal itu saya pernah narik ke PayPal juga cepat, paling hitungan nggak ada 1 jam sudah sampai ke rekening PayPal. Jadi kalau sampai 1 bulan masih proses, itu mungkin ada yang salah dengan rekening PayPal teman-teman sekalian. Jadi cek dulu apakah alamat emailnya itu di PayPal sama yang di Upwork sudah benar, sudah sama, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita belum tahu.
Jadi kalau dari Upwork-nya sepertinya sih ini nggak masalah, masalahnya di PayPal-nya ya. Jadi lebih baik teman-teman tanya ke support PayPal. Karena kan kalau misalnya kita nggak ngerti problemnya di mana kan kita harus tanya ya, daripada kita nunggu sampai lama ternyata yang salah rekening rekening PayPal kita kan juga sayang, waktunya terbuang percuma, duitnya juga nggak masuk-masuk. Dan kalau misalnya pun rekening PayPal-nya itu salah atau ada yang tidak valid, biasanya rekening amount-nya itu balik lagi ke Upwork. Biasanya sih seperti itu ya prosesnya ya. Nah ini agak saya juga nggak ngerti. Mungkin bisa dicek di PayPal-nya apakah sudah benar informasinya sama di match-kan di Upwork seperti itu. Atau kalau masih kurang jelas ya tanya ke PayPal-nya, itu lebih bagus. Nah ini ada pertanyaan tentang Swift Code. Bisa pakai yang Jakarta atau Bandung. Setahu saya kalau Swift Code itu general, jadi satu Swift Code itu bisa dipakai untuk bank tersebut entah di mana lokasinya. Jadi Swift Code BCA ini tidak tergantung di mana kita tinggal ya. Kalau di Bandung beda, di Jakarta beda seperti itu enggak. Kalau yang beda itu branch code-nya biasanya. Kalau Swift code-nya tetap sama. Ini tentang baru pecah telur di Upwork. Misal sudah finish project langsung bisa ditarik nggak? Nggak. Jadi setelah finish project itu kita nunggu kliennya approve dulu, lalu baru nanti paymentnya bisa masuk ke balance di Upwork. Kalau di Fiverr sendiri saya kurang tahu kalau karena belum pernah ngejob di sana di Fiverr. Cuman kalau di Upwork sendiri paling sekitar kalau hourly ini nggak disebutkan ya dia projectnya hourly atau fix. Kalau hourly itu kan per seminggu sekali. Kalau fix itu kurang lebih juga seminggu sampai maksimal 2 minggu kalau nggak salah ya. Nah seperti itu. Jadi saya pernah dapat job sudah selesai dan klien sudah approve. Kalau ini sih tergantung approval dari klien cepat atau standar. Kalau cepat ya cepat masuknya ke balance, kalau standar ya harus nunggu semingguan gitu. Lalu kalau di-convert ke PayPal prosesnya berapa lama? Cepat, dalam hitungan nggak ada jam. Kebanyakan teman-teman pertanyaannya tentang kok lama ya dari Upwork ke katakanlah ke bank lokal ke BCA kok sampai berapa jam atau berapa hari. Dan bahkan saat libur lebaran lebih lama ya itu wajar. Jadi teman-teman harus ketahui ini kan proses sistem antar negara. Kalau negara yang satu sudah oke proses, negara yang ini ternyata istilahnya jam kerjanya masih libur atau belum buka ya amount-nya atau duitnya belum bisa masuk. Kalau selama ini sih saya nggak pernah ada kejadian yang sudah tarik lalu nggak masuk-masuk atau gimana gitu, nggak pernah sama sekali. Ada lagi teman yang tanya saya via WA kapan hari itu dia sudah tarik sedikit sih berapa puluh dolar gitu. Cuman kok sudah 2 minggu mbak nggak masuk-masuk. Nah saya minta dia cek rekeningnya sudah benar atau belum. Katanya sudah oke. Nah ternyata dia cek dimutasi itu katakanlah dia cek dimutasi tanggal 15 ke tanggal 30. Dan ternyata duitnya itu masuknya di tanggal 14 gitu. Nah jadi nggak perlu yang punya pikiran negatif gimana duitnya sampai atau enggak, pasti sampai kalau informasi rekening yang kita sampaikan itu valid dan benar. Dan juga nggak usah terlalu mikirin kok sudah 2 hari nggak masuk, pasti masuk karena apa ya?
kembali lagi kalau informasi yang kita berikan itu valid dan benar. Itu saja sih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana cara withdraw atau kita narik saldo dari Upwork, boleh komen, tulis di kolom komentar, dan saya akan berterima kasih kalau teman-teman mau like, share, dan subscribe. Terima kasih.